Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Muhammad Ferdi, NIM 0104223191. Di sini saya akan memaparkan serta menjelaskan materi pengorganisasian pendelegasian wewenang. Tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester dari matkul manajemen. Baik teman-teman, masuklah kita ke pembahasan yang pertama. Tidak mantap rasanya jikalau kita tidak membahas apa sih itu pendelegasian wewenang. Teman-teman juga mungkin bertanya-tanya, apa sih itu pendelegasian wewenang? Pendelegasian wewenang adalah suatu bentuk penyerahan wewenang kepada pejabat yang ditunjuk untuk membuat suatu ketetapan atau melaksanakan tugas dalam suatu bidang tertentu. Dan ketetapan yang dimaksud itu adalah ketetapan yang berupa perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh pejabat dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. Dan adapun pendelegasian wewenang ini mempunyai beberapa aspek, yaitu menunjukkan tugas-tugas tertentu untuk dikerjakan oleh para bawahan dan memberi izin kepada para bawahan untuk mengambil kebijakan untuk pelaksanaan tugas yang didelegasikan dan menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab bagi yang mendelegasikannya. Dan adapun pendelegasian wewenang ini harus jelas dalam artian tugas apa yang didelegasikan, siapa yang mengerjakan, dan sebagainya. Dan jikalau sudah jelas tugasnya apa, siapa yang mendelegasikan, siapa yang mengerjakan itu, pendelegasian wewenang ini harus ditulis agar supaya tidak menimbulkan keraguan-keraguan jikalau nanti sudah pendelegasiannya itu sudah dilakukan begitu. Pendelegasian ini pun tidak sembarangan dicetuskan atau dikeluarkan gitu. Pendelegasian wewenang ini juga mempunyai batasan-batasan, antara lain peraturan undang-undang dan lain-lain. Pasti ada sedikit banyaknya dari teman-teman yang bertanya, apa sih kaitannya hubungan antara pendelegasian dan wewenang? Di sini saya akan menjelaskan ditinjau dari definisinya, karena keterkaitan antara pendelegasian dan wewenang itu sangat kuat dan menurut saya tidak dapat dipisahkan gitu kalau ditinjau dari definisinya. Karena pendelegasian dapat didefinisikan sebagai pemberian wewenang atau tanggung jawab kepada orang lain. Sedangkan definisi dari wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, membuat keputusan atau memerintah orang lain atau menyuruh tidak melakukannya agar mencapai tujuan tertentu. Makanya saya mengatakan keterkaitan antara hubungan pendelegasian dan wewenang itu tidak dapat dipisahkan. Baik, pengertian sudah, hubungan antara pendelegasian dan wewenang sudah. Maka beralihlah kita ke ketiga tahapan dalam pendelegasian wewenang. Yang pertama adalah seorang manajer harus menetapkan tanggung jawabnya. Kenapa? Dalam hal ini, seorang manajer menjelaskan pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan oleh bawahannya. Hal ini menimbulkan tanggung jawab atau sekaligus kewajiban orang lain untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Adapun yang kedua adalah seorang manajer itu harus mampu memberikan wewenang untuk melakukan sesuatu kepada karyawan di bawahannya dan bersamaan dengan serangkaian tugas yang mengikuti wewenang tersebut. Atau akan terlihat lucu karena kalau seorang manajer itu tidak mampu memberikan wewenang atau instruksi yang baik kepada bawahannya gitu. Dan masuk yang kita ke tahapan yang ketiga ialah seorang manajer harus mampu membuat suatu pertanggungjawaban dalam menerima suatu beban tugas dari manajer. Karyawan berkewajiban langsung terhadap manajer untuk menyelesaikan tugas tersebut dan mempertanggungjawabkan hasil penyelesaian tersebut. Kalau ada seorang manajer yang
setelah dia melakukan pendelegasian, dia angkat tangan gitu, tidak mau menerima apa konsekuensinya, apa yang harus dihadapi, begitu. Makanya seorang dalam pendelegasian ini harus memiliki 3 aspek yang ini. Maka beralihlah kita ke pembahasan tentang apa sih manfaat dan hambatan yang akan kita hadapi jikalau kita melakukan pendelegasian terhadap organisasi. Yang pertama kita bahas adalah manfaatnya. Manfaat dari pendelegasian wewenang ini adalah membantu karyawan dalam menerima dan mempraktekkan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dan adapun keuntungannya, ini sekaligus memberikan karyawan suatu kepercayaan diri dan kemauan untuk berinisiatif terhadap suatu keputusan akan lebih baik jikalau dilakukan suatu pendelegasian. Hal ini dikarenakan karyawan berada di posisi terdekat dengan lokasi operasional pekerjaan, sehingga pendelegasian dinilai dapat mempercepat waktu pengambilan keputusan. Dan sekarang beralih kita kepada yang hambatan. Hambatan yang akan kita hadapi jikalau pendelegasian wewenang itu diterapkan dalam organisasi. Yang pertama adalah kurangnya keyakinan pimpinan terhadap kemampuan karyawannya. Di sini menurut saya hambatan ini banyak bertolak belakang dengan manajernya, karena masa manajernya tidak memberikan keyakinan sepenuhnya terhadap kemampuan karyawannya. Dan yang kedua adalah pimpinan merasa mampu untuk mengerjakan pekerjaannya sendiri, seorang diri. Di sini juga manajernya itu kayak apa gitu, kayak egois gitu, tidak mau memberikan instruksi tugas kepada karyawannya, karena dia ingin merasa dipandang sendiri, ingin berdiri sendiri, ingin dinaikkan dengan martabat yang tinggi. Dan adapun yang ketiga adalah kurangnya kemampuan pimpinan dalam mendidik kadernya. Dan yang keempat, pimpinan takut kehilangan wewenangnya. Seorang pimpinan jikalau takut dengan hilangnya wewenangnya adalah akan berakibat fatal gitu, karena jiwa-jiwa egois dari pimpinan itu akan terlihat, ketamakannya dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah pimpinan tidak mau mengambil risiko. Di sini juga akan sangat bermasalah jikalau pimpinan tidak mau mengambil risiko, karena setelah nanti pendelegasian wewenang ini disetujui oleh pimpinannya, dia tidak mau mengambil ikut campur gitu apapun yang terjadi ke depannya, baik atau buruknya begitu. Maka dari itu pendelegasian wewenang ini dalam organisasi itu mempunyai manfaat dan hambatan. Begitu teman-teman. Baik, marilah kita ke pembahasan yang terakhir, ialah dalam pendelegasian wewenang ini akan berjalan efektif jikalau kita melakukan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah memutuskan pekerjaan yang akan didelegasikan. Banyak jenis pekerjaan yang dapat dan harus didelegasikan, tetapi tidak semua. Selanjutnya, pekerjaan tidak dapat didelegasikan. Keputusan kecil dan pekerjaan sehari-hari yang terjadi berulang-ulang harus didelegasikan. Tetapi keputusan yang menyangkut pembuatan pabrik baru tidak mungkin didelegasikan begitu saja. Dan selanjutnya, memutuskan siapa yang akan ditugaskan agar bisa melaksanakan suatu tugas tersebut. Perlu diperhatikan berbagai hal-hal yang terkait dengan tugas tersebut. Dalam hal ini, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kesiapan fisik bisa dipergunakan sebagai landasan dalam memilih siapa yang harus ditugaskan. Dan selanjutnya, dukungan sumber daya dan sumber daya yang dimaksudkan di sini adalah ketersediaan dana untuk memberi gaji bagi staf yang menjalankan tugas tersebut, serta waktu pelaksanaan tugas tersebut. Tanpa sumber daya ini, delegasi tidak akan ada artinya. Dan selanjutnya ialah tugas delegasikan informasi penting yang relevan harus diberikan oleh manajer kepada bawahan agar pengerjaan tugas dapat benar-benar dipahami.
Dan selanjutnya, perlunya campur tangan apabila timbul suatu penolakan ataupun ketidakmampuan pelaksanaan wewenang. Maka, manajer perlu turut serta dalam meluruskan permasalahan yang akan dihadapi. Dan yang terakhir adalah melakukan feedback. Karyawan membutuhkan berbagai laporan tentang kemajuan capaian sipil. Tidak hanya itu, karyawan juga menginginkan saran untuk perbaikan. Menurut saya itu dalam pendelegasian akan berjalan efektif jikalau kita melakukan tahap-tahap seperti yang saya paparkan tadi. Setelah berakhirnya ini, maka berakhirnya materi yang saya bahas ini. Maka saya Muhammad Ferdi dengan NIM 0104223191 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.